pedang Allah yang tak pernah patah. Khalid bin Al-Walid memimpin lebih dari 100 pertempuran dan tidak pernah kalah satupun. Dua perang paling heroik darinya adalah pertempuran Mu'tah dan Yarmuk. Di Mu'tah, tahun 629 Masehi, hanya dengan 3.000 pasukan Muslim melawan 200.000 pasukan Romawi, Khalid berhasil menarik mundur pasukannya dengan taktik spiral defensif yang kemudian dikagumi ahli militer dunia. 4 tahun kemudian, di Yarmuk, ia memimpin 36.000 pasukan menghadapi 240.000 tentara Romawi Timur. Dalam 6 hari pertempuran sengit, Khalid memecah formasi musuh, menggunakan debu dan arah angin untuk membutakan lawan. Yarmuk menjadi titik balik sejarah Romawi Timur kehilangan Syam untuk selamanya. Sang penakluk Yerusalem Salahuddin dikenal karena Perang Hattin tahun 1187 Masehi, salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah Perang Salib. Pasukannya menghadapi gabungan tentara Kristen di bawah Guy de Lusignan dan Reynald de Chatillon. Dengan taktik pengeringan sumber air dan pengepungan di padang kering Tiberias, Salahuddin membuat musuh kehausan dan menyerah. Kemenangan di Hattin membuka jalan menuju penaklukan Yerusalem tanpa pertumpahan darah. Ia mengibarkan panji Islam di atas kubah batu, menandai berakhirnya 88 tahun kekuasaan salibis. Salahuddin dikenang bukan hanya karena menang, tapi karena ia memaafkan dan melindungi musuh yang kalah. Penakluk Spanyol. Tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad menyeberangi selat antara Afrika dan Eropa. Di tepi pantai, ia membakar kapal dan berpidato. Laut di belakang kita, musuh di depan kita. Tidak ada jalan kembali selain kemenangan. Ia kemudian menghadapi Raja Roderick dalam pertempuran Guadalete, pertempuran besar yang mengubah sejarah Eropa. Dengan pasukan hanya 7.000 orang, Tariq menggunakan manuver sergapan dari bukit dan menghancurkan pasukan Visigoth berjumlah puluhan ribu. Dalam waktu singkat, separuh semenanjung Iberia jatuh ke tangan Islam. Peradaban Andalusia pun dimulai. Penakluk Konstantinopel. Tahun 1453, setelah ratusan tahun upaya gagal, Sultan Mehmed Tugla atau Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ia memimpin lebih dari 80.000 pasukan dan membawa meriam raksasa Basilika untuk menghancurkan tembok legendaris Bizantium. Ketika armada laut Ottoman tak bisa menembus rantai pelabuhan, Al-Fatih menggerakkan kapal-kapalnya melewati daratan, sebuah taktik revolusioner pada zamannya. Setelah 53 hari pengepungan, kota itu jatuh. Kemenangan ini bukan hanya militer, tapi simbol berakhirnya abad pertengahan dan lahirnya dunia modern. Konstantinopel menjadi Istanbul, jantung dunia Islam selama berabad-abad. Sang pembebas Damaskus. Nuruddin Zangi dikenal karena keberhasilannya memperkuat barisan Islam di Suriah dan Irak pada masa awal Perang Salib. Ia membangun benteng, rumah sakit, dan pasukan elit yang disiplin. Dalam pertempuran Inab 1149 M, ia mengalahkan Raymond dari Antioch, salah satu panglima salib paling kuat. Kepalanya bahkan dikirim ke Khalifah Abbasiyah di Baghdad sebagai simbol kemenangan. Nuruddin juga mengakhiri dominasi feodal internal dan menyatukan wilayah Muslim untuk pertama kalinya setelah invasi Salibis. Ia menjadi mentor spiritual dan militer bagi Salahuddin Al-Ayyubi. Penakluk Afrika Barat Laut. Sebagai gubernur Afrika Utara pada masa Umayyah, Musa bin Nusair memimpin lebih dari 2 dekade perang heroik melawan suku Berber dan kerajaan Bizantium. Ia menaklukkan wilayah dari Libya hingga Maroko, membangun armada laut Islam pertama di barat. Tahun 708 Masehi, ia merebut Tangier dan Ceuta, 2 kota penting di pesisir Atlantik. Dari sanalah ia mengirim pasukan di bawah Tariq bin Ziyad untuk menyeberang ke Spanyol. Musa kemudian menyusul dan menaklukkan kota-kota besar seperti Toledo dan Seville. Dialah yang membuka gerbang Islam menuju Eropa Barat. Singa dari Maghrib. Tahun 1086 Masehi, Yusuf bin Tashfin memimpin pertempuran Sagrajas, Zalaka, di Andalusia.
Pasukannya berjumlah 15.000 melawan 50.000 tentara Kristen gabungan dari Spanyol dan Perancis. Yusuf menggunakan taktik klasik padang pasir, pasukan utama mundur pura-pura kalah, lalu pasukan cadangan dari sayap menghantam musuh dari belakang. Pertempuran itu berakhir dengan kemenangan telak umat Islam. Kemenangan Yusuf menyelamatkan Andalusia dari kehancuran, dan kekuasaannya membentang dari Senegal hingga Zaragoza. Ia dikenang sebagai pemimpin saleh, sederhana, dan teguh dalam keadilan. Pahlawan Ain Jalut. Ketika Mongol menghancurkan Baghdad dan mengancam dunia Islam, banyak kerajaan menyerah. Namun Sultan Mamluk di Mesir, Saifuddin Qutuz, memilih berperang. Pada pertempuran Ain Jalut, 1260 Masehi, di Palestina, Qutuz menghadapi pasukan Mongol yang terkenal tak terkalahkan. Ia menggunakan taktik jebakan. Pasukan Muslim pura-pura mundur di lembah sempit, lalu menutup jalur keluar dengan pasukan kavaleri berat. Serangan mendadak itu menghancurkan pasukan Mongol di bawah Kitbuka. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Mongol dikalahkan secara total. Ain Jalut menandai awal kejatuhan ekspansi Mongol di Timur Tengah. Macan Mesir yang menyapu Salibis. Setelah Qutuz gugur, Baibars naik takhta dan melanjutkan perjuangan. Ia memimpin kampanye besar melawan sisa pasukan Salib dan Mongol. Dalam pertempuran Al-Baqa 1263, Baibars menghancurkan benteng Salibis di Caesarea, Arsuf, dan Safat. Ia kemudian memukul mundur pasukan Mongol dalam beberapa pertempuran di Suriah. Selain ahli strategi, Baibars juga membangun jaringan intelijen dan benteng pertahanan di sepanjang perbatasan. Berkat kepemimpinannya, dunia Islam bebas dari ancaman Mongol dan tentara Salib selama 2 abad berikutnya. Pendobrak pertahanan Salibis. Sebelum Nuruddin dan Salahuddin, Imaduddin Zengi adalah orang pertama yang memberi umat Islam kemenangan besar melawan tentara Salib. Tahun 1144 M, ia memimpin pengepungan kota Edessa, benteng terkuat Salibis di utara Syam. Dengan strategi pengepungan cepat dan pasukan pemanah berat, Zengi berhasil merebut kota itu. Kemenangan ini mengguncang Eropa dan memicu Perang Salib Kedua. Zengi dikenal keras, tapi visinya jelas, mengembalikan kehormatan Islam dan membangkitkan semangat jihad. Dialah yang menyalakan api perjuangan yang kelak diteruskan oleh Nuruddin dan Salahuddin. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe dan beri like kalau kalian suka. Silakan tulis pendapat, saran, atau pertanyaan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.